pagi rekan guru semua. Pagi. Baik, pada pagi ini saya akan membahas program tersebut saya beri nama Sarigaba. Apa itu Sarigaba? Sarigaba adalah satu hari 3 bahasa, yang mana Sarigaba tersebut atau satu hari 3 bahasa dilatar belakangi dengan bahasa ibu atau bahasa indung yang sekarang sudah rancu atau sudah hampir punah. Maka dari itu saya berinisiatif untuk supaya bahasa ibu atau bahasa Sunda bisa diterapkan di sekolah ini. Dan lagi pula alasan dari orang tua umumnya kelas 1 kelas 2 tidak dipakai bahasa Sunda karena merasa malu, karena kasar ya. Maka dari itu bahasa yang digunakan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Kalaupun mau dipakai bahasa Indonesia, nanti kedepannya bahasa Sunda akan hilang, akan musnah. Maka dari itu melalui program ini saya akan supaya di sekolah kita bahasa Sunda akan bangkit kembali ya. Selanjutnya untuk bahasa Indonesia menambah perbendaharaan kata untuk anak-anak kita. Nah, selanjutnya untuk untuk bahasa Inggris menunjang terhadap kurikulum Merdeka yang sekarang kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5 ya. Nah, untuk itu program saya pertama yang akan dibahas adalah programnya, yaitu seperti yang pertama misalnya kata rumah, bahasa Sundanya bumi atau rokok, bahasa Inggrisnya home. Jadi satu hari membuat satu kata yang nantinya setiap 6 bulan sekali atau sebulan sekali dikontrol oleh bapak ibu guru semua, dicek setiap hari, dibukukan, nanti dicek oleh bapak ibu semua. Nah, untuk selanjutnya dalam satu semester ataupun dalam 1 tahun anak-anak kita mempunyai kamus, namanya kamus 3 bahasa. Nah, itu dalam bagian per kata ya. Dan untuk mungkin kedepannya kita bisa dalam bentuk kalimat bisa berbicara bahasa Sunda satu hari, misalnya betul bahasa Sunda, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan itu merupakan nilai jual untuk sekolah kita ke masyarakat. Ada kelebihannya di kita, ada bahasa Sunda, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris seperti itu. Nah, itu program yang saya gagas. Nah, untuk itu karena program ini tidak akan berjalan sendiri tanpa bantuan dari Bapak dan Ibu guru semua. Maka dari itu saya harap kerjasamanya dari Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya barangkali ada masukan atau saran tentang program ini, saya persilahkan. Secara pribadi Pak Jojo, program ini saya acungkan jempol karena akan menunjang kualitas anak di masa yang akan datang gitu. Yeah. Selama ini bahasa Sunda sudah mulai pudar karena tidak ada tuntutan dan pemaksaan. Kalau dituntut kan mereka akan belajar mencari. Itu yang pertama. Yang kedua juga bahasa Indonesia. Selama ini bahasa Indonesianya ya bahasa Indonesia yang tidak baku gitu. Tapi nggak apa-apa, biar dia bisa bergaul dengan kalangan apapun. Yang ketiganya tentang bahasa Inggris, setuju sekali. Mengapa? Karena bahasa internasional. Kalau tanpa kosakata anak nggak bisa berbicara nantinya. Dengan adanya program ini anak dituntut untuk menghafal, lama-kelamaan jadi habit gitu. Jadi kebiasaan, nanti menunjang untuk program pembelajaran di kurikulum Merdeka khusus untuk 3 bahasa itu. Nah,
sekarang hanya pelaksananya nanti kalau sebulan sekali guru wali kelasnya akan kerepotan, lebih baik seminggu sekali kumpulkan kata-katanya biar lebih memudahkan gitu. Terus nanti ada uji ini enggak, ditanya ke anak apa karena udah tiap hari jadi dia hafal atau enggak usah diujikan gitu, dites gitu, ini apa kata ini apa gitu. Itu mohon penjelasan. Baik, terima kasih Bu ya atas masukannya. Dan untuk tadi pertanyaan, karena apa namanya ini merupakan kurikuler penambahan ya untuk metodologinya bisa juga. Jadi dalam satu minggu satu kali bisa ditanyakan lagi ke anak kata-kata yang ditulis. Jadi rencananya begini Bu. Jadi anak-anak itu dikasih buku satu hari satu kata. Tadi menurut itu kan satu minggu satu kali diperiksa. Boleh juga sih supaya memudahkan anak untuk memudahkan untuk kita ya Bu ya. Nanti sambil ditanya oleh kita. Tujuannya anak supaya hafal apa yang ditulis. Seperti itu ya. Bukannya gini aja, dikasih buku apa lembaran kertas gitu. Nanti kertasnya dipayunkan kayak portofolio gitu. Anak gitu ya Bu. Dia kan udah hafal kata ini, masukkan pakai paku atau pakai jepitan, masuk. Nama ini berarti dia udah hafal, masukkan lagi gitu. Seminggu kan ketahuan ada 7, ada 6 ya Bu, ada 6 berarti 3, ada 18 kata kan dia yang dikuasai gitu. Kalau buku apa kita yang menyediakan atau mereka yang beli atau gimana? Kalau kertas kan mereka bawa satu kertas ini, tulis ini, dimasukkan. Saya begini, kalau misalnya di buku supaya jangan sampai hilang. Kalau pakai kertas, di buku aja ya. Kalau di buku kan mereka juga nggak tahu punya buku. Rencananya dari buku. Fasilitasnya anak yang beli. Buku khusus, buku ya bukan anak sendiri. Buku biasa kan buku kosong, buku kosong, jadi anak yang isi. Untuk itu baik. Tiap hari. Jadi pakai hari tanggal begitu, itunya kolomnya gitu maksudnya. Tapi yang pentingnya kata-katanya. 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 Mungkin ada masukan dari Sedikit ya. Terima kasih ya waktunya Pak Jo. Saya menyambut baik tadi program si Gabah ya. Sari Gabah yang sangat menunjang sekali. Selanjutnya nanti tentang bahasa Sundanya itu memang selama ini bahasa Sunda itu menjadi tamu di rumahnya sendiri, di tanahnya sendiri gitu, jadi asing. Jangankan anak-anak sekarang, anak-anak orang yang juga karena pemahamannya karena mungkin tidak kontinu digulirkan dan jarang digunakan juga, akhirnya tersisi lah. Yang menyambut baik kedepannya akan dipromosikan nanti di tahun ajaran baru atau di mana, mohon Pak Jojo dengan stakeholder di sini semua, apalagi nanti kalau misalnya juga di forum rapat wali murid itu sangat menunjang sekali. Yang kedua, saya mendukung juga tentang tadi yang mau dibukukan per kata itu nanti direview per minggu, kata gue itu bagus biar semua guru itu bisa cross check, bisa memantau perkembangan dari anak, dari tulisan juga akan mendukung, dari kata-kata juga dari ucapan nanti, karena setahu saya nanti antara tulisan dan pengucapan kan beda ya. Pengucapannya di bahasa Inggris juga di bahasa Sunda antara dan itu kan ada yang harus benar-benar ditekankan. Itu saja barangkali saran saya, bagus untuk dibukukan, bisa biar semua guru wali kelas itu bisa memantau, dan mudah-mudahan ya efeknya bisa dalam keseharian itu membuat karakter anak tumbuhlah, kreativitas dan karakter anak tumbuh juga dari program Sari Gabah itu. Terima kasih. Ya, kemudian Pak Pak atas masukannya ya. Apa namanya? Dari yang lain mungkin masih ada masukan dari yang lain? Bu, mana? Dari Bu barangkali. Masih ada masukan ataupun sarannya? Ya sedikit ya dari saya. Enggak, Ibu?
Saya juga sangat mendukung Pak Jo ke program Pak Jo itu ya. Mudah-mudahan kedepannya itu anak lebih baik berbahasa ya, baik bahasa Sunda atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi itu mungkin program yang bagus untuk ke depan ya, untuk mengubah anak bisa berbahasa dengan baik dan juga benar. Saya sangat mendukung sekali pada program Pak Jo. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan lancar dan dengan baik. Itu saja. Terima kasih Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua tentang program ini, tentang dukungan program ini, dan selanjutnya mungkin program ini tidak akan berjalan apabila Bapak tanpa dukungan dari Bapak Ibu guru semua. Iya, pasti. Terima kasih ya. Sekali lagi saya ucapkan dan diakhiri dari topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.